masih dalam pembahasan kita rumah tangga pembawa surga. Apa Bu? Rumah tangga pembawa surga. Nah sekarang kita akan menjawab nih pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Saya akan mengundang ada Ustadz Kasif dan juga ada Ustadz Ahmad Kan. Oke silahkan ke tengah-tengah Ustadz. Nah nih pertanyaan. Ustadz Kenapa? Syam gak diundang? Enggak, Ustadz Syam biarin aja Baca di situ. Caca di tengah? Enggak, Ustadz aja yang di tengah. Silahkan Ustadz, Masya Allah. Nih, pertanyaan yang masuk ke Instagram kita ada dari @Mrs_Riko Hamdani. Assalamualaikum Ustadz, gimana cara mengambil langkah baiknya nurut sama suami atau nurut keinginan mertua biar tetap mertua bersikap baik terhadap kita Ustadz. Mertua ingin menantunya kerja, sedangkan suami tidak mengizinkan kerja karena suami mampu untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Jadi gimana nih Ustadz Kasif nih, lebih baik mengikuti siapa? Silakan. Nah, ini sih pengalaman pribadi saya juga ya. Masya Allah. Ketika saya juga dulu nikah, istri saya masih kerja ya di salah satu stasiun TV di Indonesia. Akhirnya saya bilang kalau mau nikah sama saya istri nggak boleh kerja. Istri itu di rumah, yang kerja itu suami. Nah, begitupun Islam. Islam ini juga perhatian buat seluruh orang tua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisab. Laki-laki pemimpin bagi istrinya, suami pemimpin istri. Ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki adalah orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Artinya mertua ataupun orang tua nggak boleh ikut campur lagi urusan rumah tangga anaknya dalam hal nafkah. Karena nafkah adalah kewajiban suami kepada istrinya. Subhanallah, malah justru senang dong istrinya nggak kerja. Ketika kerja kan istri kita nanti ikhtilat sama laki-laki. Ya, ketika kerja mungkin nggak konsentrasi ngurus suami, nggak konsentrasi ngurus anak. Nah, maka insya Allah nasihat saya, ibu ketika anak ibu sudah berumah tangga, kalau bisa ibu di luar aja. Ya, jangan sampai masuk ke dalam rumah tangga anak sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Rasulullah nggak pernah ikut campur rumah tangga anaknya. Ketika Ali dan Fatimah pernah berselisih, gitu. Itu Rasulullah SAW nggak pernah ikut campur. Makanya rumah tangga Fatimah dan Ali penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Jadi nggak boleh interrupting anaknya lah dalam rumah tangga ya. Jadi lebih baik ikutin suami Ya, begitu apalagi ya. ini dalam kebaikan ya, Baik. dalam hal kebaikan. Baik, pertanyaan yang berikutnya dari @nasmi.nasmi7.7161. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya punya suami. Suami saya suka nganter-nganter teman perempuannya kemana-mana. Waduh. Nggak pakai aturan. Saya sakit hati Pak Ustadz. Giliran saya yang minta diantar, suami nggak mau. Tolong minta nasihat buat suamiku. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz Ahmad Kan, tolong ini dijawab silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada seorang suami, dia lebih memilih mengantar teman-temannya, lalu kemudian melalaikan kewajiban dia untuk mengantar istrinya, maka ini perlu diketahui bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang datang daripada sahabat Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, la yakhluna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah berdua-duaan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Jadi hati-hati, syaitan itu tidak langsung membisikkan manusia untuk melakukan perbuatan zina, tapi kata Imam Syafi'i, fabtisamatun, yang pertama saling melemparkan senyuman, fanadratun, lalu kemudian tatap menatap, lalu kemudian fasalamun, saling menyapa satu dengan yang lainnya, fakalamun, lalu terjadi perbincangan, famauidun, terjadi perjanjian antara yang satu dengan yang lainnya, faliqaun, terakhir adanya pertemuan dan setelah itu tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, wala tatabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan karena itu bisa menjerumuskan dia kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi suami, tunaikan kewajiban untuk mengantar dan menemani istri dan jangan pernah ikut campur ataupun berurusan dengan hal-hal yang bukan dengan mahramnya, menemani ke sana kemari karena itu adalah suatu hal yang bisa melukai dan menyakiti hati istri. Nggak boleh berarti ya, istri punya hak, hatinya harus dijaga, nggak boleh disakitin. Begitu Ustadz? Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu Bu buat guru-guru kita. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz Ahmad Kan silahkan kembali ke tempat duduk. Ustadz Kasif masih ada yang menggantung nih. Tadi lagi ngomong saya potong lagi kan, belum bisa terjawab, mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau pertanyaannya tadi suami nyimpen uang buat masa depan anak. Menurut Ibu boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh ya, karena nafkah itu 3 macam. Ingat Bu, nafkah ada berapa? 1, 2, 3 ada berapa? 3. Yang pertama at-ta'am. Suami itu wajib ngasih makan istrinya.
Nggak boleh sampai istrinya kelaparan. Suami harus banting tulang, peras keringat, gimana dapur ngebul nih. Ya makanya kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ayyakuna ithman an yudayyi'a man yaqut. Seseorang itu dosa kalau dia membiarkan di rumahnya nggak ada makanan pokok. Di rumah nggak ada makanan, suami diem aja. Ongkang-ongkang kaki. Ongkang-ongkang bahasa Bandungnya apa? Apa ya? Leyeh-leyeh, enggak? Ya begitu deh. Ancang-anggeng. Suami ya mohon maaf lahir batin pemirsa ngopi ya nonton TV padahal di rumah nih dapur nggak ngebul, beras aja seliter nggak ada. Ini suami dosa. Suami na'udzubillahi min zalik. Ya kata Nabi dosa ente kalau membiarkan rumah tangga ente nggak ada makanan pokok. Yakut itu diambil dari kata kota yakutu itu makanan pokok harus ada. Gimana caranya? Subhanallah ada orang yang dia punya profesi tukang ojek. Kenapa? Ini mulia dibandingkan dia yang nganggur gak kerja sama sekali di rumahnya gak ada makanan. Itu nafkah yang pertama to'am. Wajib kita ngasih makanan sama anak istri kita. Kemudian yang kedua adalah al-kuswah, pakaian. Makanya suami harus ngasih istrinya pakaian. Jilbab aja gak bisa ngebeliin ini suami kurang duit. Kurang duit. Gimana caranya? Supaya istrinya pakai jilbab. Beliin produk-produk yang mahal. Istrinya bagaimana agar cantik di hadapan teman-teman majelis taklimnya. Betul apa betul? Nah ini yang kedua, yang pertama tadi makanan, kedua al-kuswah, pakaian. Yang ketiga kewajiban nafkah. Saya sebagai suami, nanti Ustadz Syam kalau jadi suami adalah as-sukna. Istri itu wajib kita kasih tempat tinggal. Tempat tinggal, beliin rumah dia yang bagus, yang indah, yang gede. Lihat Ustadz, kalau Mbak Caca rumahnya Bu, gede banget Bu, udah kayak lapangan bola. Ya Allah, Masya Allah, amin, amin, Masya amin. Allah. Ih Ustadz, amin. Asukna, itu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Agar kamu nih suami ngasih nafkah yang terbaik dari kelapangan rizki kamu. Tapi kalau engkau nggak punya rizki, misalnya nggak punya uang untuk ngasih makanan yang mahal, ngasih pakaian yang bagus, ngasih tempat tinggal yang layak, maka apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebani kewajiban kecuali batas kemampuan kita. Ya kasih sekedarnya. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita kasih. Tapi kalau kita menjadi laki-laki yang pelit kepada rumah tangga kita, maka dipastikan rizki kita juga akan disempitkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sedekah yang paling utama sedekah kepada keluarga istri. Bahkan Nabi SAW bersabda dan indah banget ini. Setiap suapan luqmatun tulqiha ila fami zauj sedekah. Satu suapan kita kasih ke istri ini makanan itu dinilai di hadapan Allah sebagai sedekah. Masya Allah. Bayangkan kalau kita ngasih istri kita makanan yang mahal, ya pakaian yang mahal, itu luar biasa pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai suami, jangan pernah pelit sama rizki kepada istri, nafkah kepada istri, karena kelancaran rizki yang akan Allah bukakan untuk engkau ketika engkau memberikan pakaian yang layak, rumah tangga, rumah yang layak, dan juga Keren banget Pak Ustadz. dan juga makanan yang baik, makanan yang bergizi. Bagaimana istri mau masak yang enak? Fulus aja, uang aja nggak dikasih. Cuma dikasih 50.000. Mau makan daging sapi. Bisa nggak, cukup nggak? Bisa. Kasih sehari 1 juta. Duitnya dari mana? Ya ibu juga jangan membebani suami sesuai batas kemampuannya. Dan juga ingat ketika suami nyari nafkah, pastikan nafkah yang masuk ke rumah yang halal. Wahai suami, ngomong nih sama suami ini, nanti pulang ke rumah nih, ibu bilang sama suami, bisikin, wahai suami, saya bisa nahan lapar dan haus, tapi saya nggak bisa nahan api neraka. Masya Allah. Bawa ke rumah ini nafkah yang halal, bawa ke rumah Bener ini rizki yang halal, Bener jangan banget. rizki yang haram, karena Bener banget. kita nggak bisa nahan dari api neraka. Bener-bener, dan urusannya panjang kalau rezeki Betul. yang haram dibawa ke rumah, dimakan sama anak-anak, kadang-kadang anaknya tuh jadi nggak bisa dikasih tahu ya Ustadz ya. Ya akhlaknya jadi nggak Nggak bagus. Jadi itu jadi urusannya jadi panjang banget Betul, ya. lebih baik Masya Allah. sedikit tapi halal daripada banyak yang haram. Amin, Masya Allah, jazakallah Ya. khair. Terima kasih banyak Ustadz Kasif. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah, jamaah. Lanjut belajar kita. Lanjut. Baik, kalau begitu kita undang Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Syam.
Berbicara tentang suami istri, walaupun Ustadz Syam belum memiliki istri, kita Ya, doakan Insya sama-sama, Allah. amin Amin, Allahumma. dalam waktu dekat, amin, amin, Dapat dalam waktu istri yang dekat. solehah, cantik ya, dunia akhirat. Nah Ustadz, kalau berbicara tentang suami istri, kadang-kadang suami ini ada loh karakternya yang kasar, nggak lembut. Kalau sama temen-temennya aja ketawa-ketawa, happy-happy. Tapi kalau sama istrinya di rumah cemberut mulu gitu. Itu kadang-kadang tuh aduh bikin hati istri tuh rasanya mangkel gitu. Rasanya kayak kesel banget gitu. Wah, Masya Gitu. Allah. Nah gimana caranya tips dari Ustadz Syam Baik. supaya para istri-istri yang ada di rumah itu bisa as-sobirun, sabar. Wah, as-sabirat. As-sobiroh, Iya. sabar. Gimana? Apa tipsnya Ustadz Baik. Syam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dalam surah At-Tahrim ayat 11 Allah menggambarkan suatu perumpamaan yang sangat indah tentang seorang wanita yang termasuk salah seorang daripada pemimpin para wanita di surga. Pemimpin para istri di surga dan pemimpin para bidadari di surga. Siapa dia? Dia adalah Asia, istri daripada Fir'aun. Ibu sebut kejelekannya Fir'aun, sebut sifat jelek suami ibu, bayangkan sifat jelek suami ibu, itu semua sifat jeleknya ada semua sama Firaun. Kalau kita bayangkan suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini, atau bayangkanlah orang terburuk di dunia, itu semua sifatnya ada sama Firaun. Sampai-sampai iblis pun mengaku dengan Firaun. Ini luar biasa emang Fir'aun ini. Tapi ternyata Fir'aun mengirimkan baginya seorang istri yang salehah, yang beriman. Dan ini menjadi perumpamaan bagi kita. Ibu seandainya melihat seorang suami memukul istrinya, apa yang ibu lakukan? Kesel, Mak. Kesel. Ibu ada seorang laki-laki mukul istrinya. Ada. Marah nggak bu ngelihatnya? Marah. Seandainya ada laki-laki begitu bu, laki-laki macam apa dia? Pasti marah. Ya bu ya, ibu punya anak perempuan dipukul sama suaminya. Pasti marah. Marah, pasti ibu bilang balik aja ke mama. Mama membesarkan kamu, mama tidak pernah sama sekali memukulmu. Ayah tidak pernah memukulmu. Tiba-tiba kawin kau sama dia, dia memukulmu. Apakah seorang orang tua marah? Pasti marah. Tapi apakah dalam Islam boleh memukul istri? Boleh berkata kasar kepada istri? Boleh enggak? Di dalam Al-Quran disebutkan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Maka nasihati dia, kemudian pisahkan dirimu dengannya, pisah ranjang, kemudian yang terakhir baru wadribuhun. Akan tetapi perlu kita ingat wadribuhun di sini disebutkan memukul. Kalau orang laki-laki sudah keseringan memukul istrinya, maka biar dipukul bagaimana istrinya tidak bakal dengar. Tapi kalau seorang laki-laki penyabar tidak pernah mukul istrinya, satu kali dia giniin istrinya pasti berasa banget sama ibu ya. Kenapa? Karena memang tidak pernah memukul istrinya. Tapi kalau sudah terbiasa memukul, ini naudzubillahi min dzalik. Tanpa bermaksud menggurui, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istrinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum." Wahai umatku, ingat salatmu, 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 jaga salatmu, 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 wa ma malakat aimanukum. Apa itu wa ma malakat aimanukum? Dan orang-orang yang ada dalam tanggunganmu. Istrimu, anakmu, pembantumu, asisten rumah tanggamu, semua yang dalam tanggunganmu, ingat semuanya, perbaiki akhlakmu kepada mereka. Masya Allah, akhlak Rasulullah SAW. Lalu ada seorang yang mengejek, berkata kasar kepada istrinya, sedikit-sedikit dia mengejek dan juga mencela, mencemooh, maka ini bukan daripada akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama dilakukan seorang istri ketika ingin bersabar adalah tadi, mengingat bagaimana istrinya Fir'aun Asia. Mau jadi seperti Asia? Mau. Bingung jawabannya rancu. Bingung. Mau jadi seperti Asia? Kesabarannya, keimanannya. Surganya. Kata ulama kita, kalau punya suami yang kasar misalnya, yang akhlaknya buruk misalnya, kemudian berdoa dan bertahan, lihat doanya istrinya Firaun, apa doanya Asia? Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, biarlah aku di dunia ini aku serumah dengan Firaun yang buruk akhlaknya ini.
Kata Asia, akan tetapi wanajjini min Fir'aun, tapi bangunkan aku satu rumah di surga yang di sana tidak ada lagi Fir'aun di dalamnya. Wanajjini min Fir'aun, bukan hanya Fir'aunnya, tapi wa amalihi, kelakuan-kelakuan Fir'aun. Maka kalau mau bersabar kata ulama kita, insya Allah istri yang bersabar akan suaminya yang kasar, sudah tidak ada modal, tidak ada lagi model. Apa tuh maksudnya? Tidak ada modal, tidak ada model. Oh, Ya enggak? Berarakan udah berarakan. Udah nggak keren lah pokoknya, iya, udah berantakan gitu. udah penghasilan kurang, kasar lagi sama istrinya. Waduh, Ya enggak? asobirun aja. Jadilah as-sabirat. Kalau perempuan As-sabirat. as-sabirat. Asobirat. Iya, jadi seperti istrinya Fir'aun, insya Allah menjadi pemimpin bidadari di surga nanti. Amin ya Allah. Jadi tips. Kalau mampu bersabar, tapi kalau udah KDRT lapor ke polisi sudah. Lapor polisi Iya. sudah baik. Jadi artinya tipsnya adalah ingat tentang kisah Asiyah dengan Fir'aun. Iya, insya Supaya Allah. kita jadi insya Allah Kan berbesar emang, hati. ya Al-Quran ngomong ini contoh perumpamaan. Wadaraballahu mathal. Supaya Allah tahu bakal ada kasus-kasus begini lagi selanjutnya. Ambil ilmunya di Insya situ. Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sama-sama, Kasih tepuk Kak tangan Caca. buat Ustadz Syamu. Luar biasa jamaah. Yeay. Mau nanya atau nggak mau nanya sama guru kita? Kalau mau, coba angkat tangannya dong. Ayo semangat. Siapa yang paling semangat, nanti saya semangat, angkat tunjuk. tangan. Coba oke di sebelah kiri saya deh boleh. Silahkan apa yang mau ditanya. Saya mau nanya sama Ibu Ustazah. Tadi dulu, udah kayaknya mirip berdua deh kakak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jadi gini nih ya. Saya tuh punya suami, dia tuh sering bilang, katanya kita tuh pengen punya rumah tangga yang rumah tangganya tuh pembawa ke surga. Tapi dia itu sering banget menyombongkan dirinya kalau dia udah ngebantuin istrinya dalam urusan rumah tangga kayak gitu. Jadi aku tuh suka kesel gitu. Dikit-dikit tiap udah ngebantuin ini suka nyombongin diri gitu kan. Jadi kan ya nggak suka aja kayak gitu. Sebenarnya sih saya bersyukur gitu ya punya suami yang mau ngebantuin istrinya. Cuman ya nggak suka gitu aja. Nah jadi kayak gimana gitu. Jangan nangis ya sayang ya. Neng Gelis, Mbak dari mana, namanya siapa, majelis taklimnya apa? Saya dari Bandung, nama saya Hani. Dari Majelis Taklim Masjid Raya Alun-Alun Bandung. Teh Hani, nuhun pertanyaannya ya. Pantesan manis banget namanya aja Hani, madu, manis Masya Allah. madu, ya Allah. Ustazah Lulung langsung dijawab pertanyaannya sekarang nih? tuh. Boleh sekarang Oh, langsung, kirain besok. gimana sekarang? Oh, iya. Gimana tuh suami yang suka menyombongkan diri, baru dikit aja ngebantuin udah sombong banget. Sok banget ya. Heeh, ya kan, gimana tausiahnya silahkan. Jamaah. Yeay, Oh jamaah. yeay. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah tangga ini kan kita memang manajemen ketidakcocokan. Yang satu judes, yang satu lembut. Yang satunya petakilan, yang satunya pendiam. Nah, itulah manajemen ketidakcocokan menjadi cocok. Masalahnya ketika seorang suami merasa mampu membiayai, seperti guru kita tadi nyatakan ya, harus wajib memberikan makanan, pakaian dan sebagainya. Itu kan memang kewajibannya. Tiba-tiba dia memang udah ngasih nih. Pakaian ngasih, semuanya dikasih. Bahkan kalau membantu yang namanya pekerja rumah tangga, dia bantuin. Tapi kadang kekurangannya ada apa di sini? Yaitu suka ngungkit-ngungkit perbuatannya, sombong. Istri, kalau bukan saya yang bantuin kamu, siapa yang mau bantuin? Hah? Cari lo laki-laki di luar, ada gak seperti saya? Ya, ujub banget, sombong banget kayak gitu. Dinyatakan apa orang sombong? Sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Mereka adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, kembali lagi kita lihat kepada Al-Quran. Di balik kekurangan pasti ada kelebihannya. Pertama kita syukuri dulu bahwa suami kita mau membantu. Kekurangannya kita komunikasikan, kita bicarain. Mas tuh udah jempol banget deh ya, nilai udah 100. Tapi kalau udah ngomong, ngungkit-ngungkit sombong, kasihan loh mas, nanti jadi rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Ya, demi masa, sesungguhnya orang itu akan rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Mas tuh udah beramal soleh loh, udah capek memberikan nafkah, mencari pekerjaan, mencari kerja dan sebagainya, bantuin di rumah juga. Tapi diomongin, disombongin. Kalau bukan saya siapa? Kalau bukan saya siapa? Ya masa saya mau laki-laki lain? Ya kan mas itu suami saya lah yang bantuin saya. Hello.
Ada kan seperti itu ya bunda-bunda solihah ya, ayahanda, pemirsa. Jadi di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Memang dia ngebantuin tapi dia ngeselin. Pertama tadi kita tegur dia dengan baik-baik, Mas komunikasi. Kenapa? Laki-laki dengan logika, perempuan dengan perasaan. Ih kayaknya begitu amat sih. Begitu amat sih. Padahal laki-laki merasa sebenarnya aku gak nyombong loh. Cuman pengen ngebanggain diri aja. Boleh gak sih Bu? Aku tuh gak sombong loh. Aku tuh gak sombong loh. Tapi kalau kamu gak aku bantuin awas. Gitu. Mau gak begitu? Pemirsa ya Allah. Yang kedua setelah kita tegur dengan baik-baik doakan suami kita. Karena apa? Yang namanya suami adalah belahan jiwa kita. Kalaupun memang dia salah, kita bukan namanya negor atau nasihatin tapi hanya mengingatkan. Maafkanlah aku dengan kekuranganku yang tak bisa membimbing dirimu. Ini Bagus dapatkan kan? Bu kasetnya di apotek terdekat. Jadi yang namanya seorang suami harusnya jangan merasa sombong tapi banyak-banyaklah meminta maaf. Karena apa? Banyak kekurangan dalam rumah tangga. Begitu juga kita istri. Karena apa? Yang namanya kita sebagai istri terimalah kekurangan kelebihan pasangan kita. Insya Allah langgeng sakinah mawadah warohmah. Kita lihat deh teladannya Rasulullah SAW. Bagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah membantu menjahit pakaiannya sendiri. Yang namanya memasang sepatunya sendiri. Dia tidak pernah dia sombong. Aku nih Rasul ya padahal Rasul. Kalah kita sama Rasul. Jadi sunnah Nabi itu ambil yang lainnya. Jangan hanya sunnah Nabi yang itu aja. Sunnah Nabi itu banyak. Membantu istri sunnah Nabi. Ya kan? Mengajak yang namanya kebaikan pada istri itu sunnah Nabi. Sunnah Nabinya poligami doang ya. Jangan itu doang dong. Semua sunnah Nabi itu harus kita laksanakan dengan ikhlas. Karena apa? Wahai ummul mukminin, apakah dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika dia bersamamu di rumahmu? Dalam hadis nyatakan seperti itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Jika sedang membantu istrinya, dia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air embernya. Dan artinya apa? Tidak gengsi. Kadang-kadang netizen sih yang ngomong, kamu tuh ya suami disuruh-suruh, padahal suami yang pengen. Aduh, justru dilihat tuh positifnya. Positifnya. Jadi pertamanya kita bersyukur dulu aja. Bersyukur dulu aja. Baru diajak komunikasikan baik-baik. Saya nggak usah lah terlalu dicerita-ceritain kamu bantuin aku gitu ya. Ya Allah. Masya Allah. Nanti amalnya hilang. Nanti amalnya hilang kan buat kamu juga Iya, gitu. nanti kalau Masya amalnya hilang Allah. lama-lama istrinya hilang. Jangan dong, jangan keheran. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Buat Ustazah Lulung nih. Nah, habis ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah ini jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Islam Itu Indah. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu Awan Voice. Silakan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغولي أنت مصباح صدوري يا نبي السلام هو بيدي يا نبي السلام 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله